Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi membuat tabel dan menggunakan rumus dalam Excel yang paling mudah. Nah, saya sudah mempunyai data di sini. Untuk membuat judul, Bapak Ibu sekalian, seperti kita pelajari di sesi sebelumnya, Bapak Ibu memblok saja sel sampai dengan ujung tabel. Setelah itu, klik kanan, format cell, alignment. Nah, biasanya kita inputkan di center, horizontalnya center, vertikalnya ini center boleh, bottom boleh, ini terserah Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, dicentang wrap text dan merge cell. Untuk teksnya horizontal saja. Kita oke. Nah, maka akan seperti ini. Untuk membuat tabel, nih saya sudah mempunyai data. Ini kita blok saja. Terus kita aktifkan all border. Seperti ini. Ini cara yang paling mudah. Tapi kalau mau cara yang lebih up to date, ini silakan Bapak Ibu di blok. Habis itu insert tabel. Oke saja. Nah, tabelnya akan berbentuk lebih cantik, lebih up to date. Di sini ada bermacam-macam bentuk pilihan, tinggal Bapak Ibu mau memilih yang mana. Nah, untuk memberikan ukuran yang sama tiap kolom, Bapak Ibu bisa memblok, setelah itu ditarik saja seperti ini. Maka ukurannya akan otomatis semuanya sama. Atau dengan cara di blok, setelah itu klik kanan, kolom width. Nah, kolom width ini diisi saja sesuai dengan ukuran yang ingin kita gunakan. Sama juga ketika ini baris, row height. Nah, untuk memperbesar baris, kita blok, habis itu klik kanan, row height. Row height ini misalnya kita isikan 10 juga. Nah, dia akan mengecil. Untuk menambahkan baris, tinggal blok saja Bapak Ibu. Setelah itu klik kanan, insert. Nah, otomatis barisnya akan bertambah. Setelah itu kalau untuk menambahkan kolom, di sini saja misalnya kita mau menambahkan kolom di sini, di blok ke bawah, klik kanan, insert juga. Otomatis barisnya juga akan bertambah. Seperti itu. Kita mau menambahkan semua data di sini, penjumlahan, ini ketik saja di sini Bapak Ibu, ada formula auto sum ini, sum. Ini menjumlahkan nilai anak dari DG ke penjas. Selain auto sum, bisa juga kita ketik secara manual dengan cara sama dengan sum, klik di DG, plus karena kita mau menjumlahkan semua. Nah, range-nya adalah sampai penjas. Selanjutnya kita enter. Yes. Nah, sama kan Bapak Ibu, 573. Bagaimana dengan cara perkalian? Kalau perkalian adalah sama dengan
sum, misalnya DG kali frak ini. Enter saja. Hasilnya adalah seperti ini. Kalau misalnya mau manual juga bisa Bapak Ibu. Misalnya enggak kita ketikkan selnya tapi ketik manual. Misalnya sama dengan sum 2 kalinya itu adalah bintang 3. Enter. Nah, dia hasilnya akan 6. Kalau untuk pengurangan sama dengan sum, misalnya ini 90, kita masukkan selnya, kurangi sel yang 75 ini, enter. 90 min 75, maka hasilnya adalah 15. Kalau misalnya kita ketikkan manual juga bisa. 90 minus 75. Enter. Hasilnya 15. Sekarang rumus pembagian. Sama dengan sum 85 bagi itu per ya Bapak Ibu. Misalnya kita bagi 75. Enter. Nah, dapatnya 1,11333. Kalau misalnya mau secara manual ketik, enggak mengetik selnya juga bisa. Sama dengan sum, misalnya 6 bagi 3. Enter. Sama dengan 2. Nah, untuk rumus selanjutnya adalah rumus min, rumus max, rumus average. Average itu rata-rata. Nah, kita bisa praktekkan dengan cara manual sama dengan min dalam kurung. Kita blok saja di sini semuanya Bapak Ibu data yang kita miliki. Enter. Maka nilai minimal dari data ini adalah 20. Max. Nilai maksimal sama dengan sum, sama dengan max. Kita blok saja semuanya. Enter. Nilai maksimalnya adalah 97. Kalau mau nilai rata-rata sama dengan average. Ini bisa rata-rata per anak. Langsung saja kita blok nilai anaknya ini, langsung kita enter. Nah, nilai rata-ratanya si Bagas ini adalah 63,67. Di average ini desimalnya banyak sekali. Ini kita bisa decrease desimal. Klik aja yang atas ini decrease desimal. Nah, nilai rata-ratanya adalah 64. Kalau minta nilai rata-rata semua anak, ya ini tinggal tik aja sama dengan average. Terus habis itu blok aja semua Bapak Ibu. Enter. Jadi nilai rata-rata kelasnya adalah 73. Ini karena nilai desimalnya membingungkan, maka kita decrease desimal aja. Jadi nilai rata-ratanya 73, nilai rata-rata kelas. Nah, jika kita mau menggunakan autosum juga bisa Bapak Ibu. Di sini ya misalnya ya, yang rumus min tadi. Formula autosum, cari yang min tadi kan Bapak Ibu. Minnya yang mau kan ini ya datanya ya. Nah, yang diblok kan ini. Enter. Sama Bapak Ibu. Untuk nilai max, autosum, max. Nah, cari data yang mau diambil.
enter. Sama average. Untuk average ini, cari data yang akan diambil. Tadi kan average satu anak, rata-rata satu anak ini 63,67, sama kan? Nah, untuk rata-rata kelas, autosum, average, setelah itu diblok saja semua, enter, sama hasilnya. Yang pertama kita pelajari dengan input rumusnya secara manual, dan yang kedua kita input secara otomatis pada autosum. Selanjutnya kita akan memanfaatkan fungsi upper, lower, dan proper. Fungsi ini sebenarnya hampir sama dengan fungsi change case di Microsoft Word. Tapi untuk di Microsoft Excel fungsi ini jarang digunakan. Tapi sekedar kita tahu saja ya Bapak Ibu. Nah, untuk fungsi upper ini adalah mengkapitalisasi huruf, membuat huruf menjadi huruf kapital semua. Caranya, rumusnya adalah sama dengan upper, kurung buka, sel yang isinya nama tadi, enter. Nah, maka nama anak ini Bagas, huruf kecil semua, menjadi huruf kapital. Untuk lower, sama, kita ketikkan sama dengan lower, Bagas, enter. Oh, maaf Bapak Ibu. Ini harusnya adalah sel yang isinya Bagas, enter. Untuk proper, rumusnya adalah sama dengan proper sel yang isinya tadi. Bisa kita lihat untuk upper adalah mengkapitalisasi huruf, untuk lower adalah membuat huruf menjadi huruf kecil semua, sedangkan untuk proper membuat huruf menjadi sentence case. Tapi daripada kita mengetikkan rumus seperti ini, kalau menurut saya sih lebih baik mengulang mengetik saja Bapak Ibu ya. Misalnya Bagas ini kita mau ketikkan nama dengan huruf kapital, ya saya ketik ulang saja daripada mengetik rumus tadi. Tapi ini untuk sekedar pengetahuan saja. Nah, selanjutnya adalah bagaimana caranya kita memproteksi sheet. Caranya kita klik preview, protect sheet, habis itu diminta masukkan password. Oke, re-enter password, jadi passwordnya jangan sampai lupa ya Bapak Ibu. Oke, dari sini kita akan cek apakah sheet ini terproteksi apa tidak. Kita ketik ya. Nah, ada tulisan tidak bisa dirubah. Untuk merubah harus ada password. Bagaimana caranya biar ini bisa di-input lagi? Bapak Ibu harus mengeklik unprotect sheet ini. Tadi kan di protect meminta password. Untuk mengembalikannya, klik unprotect sheet. Akan diminta password tadi. Nah, di sini baru bisa digunakan kembali sheet yang kita proteksi tadi. Sekian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.